luzum sunnah sudah, al-asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah sudah. Nah, sekarang kita pada poin di sini Imam Al-Barbahari katakan wa qala Umar ibn Khattab, berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, la udra li ahadin fi dhalalatin, la udra fi ahadin atau la udra li ahadin fi dhalalatin, tidak ada alasan, tidak ada uzur ya, fi dhalalatin, pada kesesatan, raqibaha hasibaha hudan, tidak ada alasan kepada seseorang yang melakukan kesesatan yang ia menganggapnya itu adalah sebuah petunjuk, sebuah kebenaran, maka tidak ada uzur. La udhra li ahadin, la udhra fi ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha hudan. Tidak ada alasan bagi seseorang yang melakukan kesesatan namun ia menganggapnya kesesatan tersebut ialah sebuah kebenaran, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah, wala fi hudan, dan tidaklah suatu kebenaran, suatu petunjuk, tarakahu, ia tinggalkan, hasibahu dhalalatan, yang ia mengira bahwa itu adalah sebuah kesesatan. Tadi la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha hudan. Tidak ada alasan bagi seseorang yang melakukan kesesatan yang ia anggap kesesatan tersebut adalah sebuah petunjuk, dan tidaklah seseorang meninggalkan petunjuk yang ia menganggapnya itu adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umur, sungguh semuanya sudah dijelaskan, perkara agama sudah dijelaskan. Faqad buyyinatil umur, semua perkara sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thabatatil hujjah, dan hujjah telah ditegakkan, sabit, telah ditegakkan. Wa qata'al udhru, maka terputuslah uzur, terputuslah uzur. Ini perkataan Imam Al-Barbahari. Mari kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Syarah beliau, qauluhu Umar la udhra li ahadin. Adapun perkataan Umar, la udhra fi ahadin, la udhra li ahadin, tidak ada udzur kepada seseorang. Maksudnya, li'anna Allah bayyana al-haq wa fassalahu fil Qur'ani wa sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang hak, ya, menjelaskan kebenaran, wa fassalahu fil Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerincikan, ya, Al-Qur'an sudah memerincikan mana yang hak dan mana yang batil. Dan tidak ada uzur di dalam Al-Qur'an dan sunnah, fil Qur'ani wa sunnah. Fala udhra li ahadin hina idzin fi dhalalatin, maka tidak ada uzur, ya, kepada seseorang untuk melakukan sebuah kesesatan, karena sudah jelas, semua sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah jelas, Nabi SAW jelaskan di dalam hadis. Maka tidak ada uzur bagi seseorang ketika ia melakukan sebuah kesesatan. Li'anna taqsira ja'a min kibalihi. Adapun kekurangan, taksir atau keremehan, ja'a min kibalihi, yaitu datang dari dirinya sendiri. Maksudnya, ini agama sudah Allah jelaskan. Agama sudah Allah jelaskan. Ada Al-Quran, ada Sunnah,
Penjelasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa dia tidak mau belajar sehingga ia terjerumus dan melakukan kesesatan, maka tidak ada uzur. Terutama pada hari ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dakwah begitu pesat tersebar di seluruh penjuru negeri. Sunnah sangat pesat, ya. Tidak ada uzur. Orang berbuat kesesatan, sedangkan dakwah sudah menyebar. Di era digital pada hari ini, dakwah banyak. Kita bisa berdakwah melalui media dan secara langsung. Maka tidak ada uzur. Haitsu lam yabhath 'anil haq. Di mana yang seperti ini orang yang terjerumus, yang melakukan kesesatan, yang ia anggap kesesatan tersebut adalah sebuah kebenaran karena ia tidak mencari kebenaran itu sendiri. Haitsu lam yabhath 'anil haq. Di mana ia tidak mencari kebenaran itu, enggak mau belajar, enggak peduli, beragama ikut-ikutan. Dan tidak ada uzur. Kecuali kalau memang dakwah tidak sampai. Kalau ia tinggal di suatu tempat yang sangat terpencil, mungkin ada uzur. Jangankan dakwah, mendengar kalimat sholat saja mungkin asik, mungkin bisa dikatakan uzur. Tapi hari ini dakwah begitu besar, di mana-mana ada dakwah, maka tidak ada uzur. Walam yas'ali ahlal ilm, dan ia tidak bertanya kepada ahlul ilm, ya, orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama, ya. Bagaimana juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Intinya kita harus mencari kebenaran, kita harus bertanya kepada ulama. Fadlalu jaa min kibalihi fa huwa alladhi farrata. Adapun kesesatan itu datang dari dirinya sendiri. Karena dia menyepelekan ilmu agama, tidak mau belajar. Sehingga ia melakukan amalan, melakukan ibadah, ya. Ibadah itu adalah kesesatan yang tidak ada contohnya, namun dianggapnya itu adalah sebuah petunjuk, kebenaran. Padahal sebelumnya dia tidak mau mencari kebenaran, hanya ikut-ikutan. Maka yang seperti ini tidak ada uzur. Karena ad-dhalalatu, kesesatan tersebut datangnya dari dirinya sendiri. Karena dia menganggap sepele, tidak mau belajar. Makanya dalam beragama kita harus betul-betul belajar sehingga kita tidak terjerumus seperti ini. Kemudian qauluhu hasibaha hudan, yang ia anggap adalah sebuah petunjuk, sebuah kebenaran. Fihi bayanun anna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya dhann hasibaha, kan ia hanya menyangka-nyangka, berprasangka bahwasannya kesesatannya tersebut adalah sebuah petunjuk. Maka di sini dikatakan fihi bayanu anna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sungguhnya prasangka dia terhadap sesuatu yang salah tersebut, yang dianggapnya sebuah kebenaran, la yughni minal haqqi syai'an, ya, tidak memberikan manfaat padanya sedikit pun. Wallahu jalla wa ala yaqul, adapun Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa innahum la yasudunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa annahum, dan adapun syaitan, la yasudunahum, menghalang-halangi, 'anis sabili, dari jalan
yang benar, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka berada pada suatu kebenaran. Fahusbanuhum, adapun prasangka mereka, la yashfa', ya, tidak memberikan syafaat, tidak bermanfaat lahum, bagi mereka. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini beragama, kita ini beribadah tidak berlandaskan dzan, tidak berlandaskan prasangka. Ini kan baik. Tidak. Kita beragama berlandaskan dalil. Makanya prasangka orang yang seperti ini enggak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Karena yang dianggapnya baik belum tentu baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena tolak ukur baik dan benarnya ibadah beragama adalah dengan mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh kepada al-jamaah. Makanya al-kitab wa sunnah bifahmi salafil ummah, bifahmi salafis salih. Seperti itu. Maka dikatakan di sini, fahusbanuhum la yashfa'u lahum li'annahum laysa lahum udhrun, karena mereka tidak memiliki alasan, tidak memiliki uzur, haitsu lam yuraji'ul kitab wa sunnah, di mana mereka tidak kembali kepada Alkitab, tidak kembali kepada sunnah. Makanya beribadah itu ya harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada tidak dalil, bukan menggunakan prasangka. Di luar sana banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin melakukan amalan-amalan yang berlandaskan dengan prasangka. Sepertinya ini kan baik. Dibuatlah amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jika tidak ada uzur nanti. Hatta ya'riful haq, sampai ia mengetahui mana yang hak, mana yang benar, minal batil, dan mana yang batil, mana yang sesat, mana yang salah. Wa inna ma rakibu ahwa'ahum, di mana sesungguhnya mereka telah menunggangi hawa nafsunya. Jadi untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, maka kita harus belajar mencari kebenaran itu. Bukan kita sepele sehingga nanti seseorang terjerumus, seseorang jatuh pada perbuatan ibadah, kepada kesesatan yang hanya disangka-sangka amalannya tersebut sesuai, amalannya tersebut adalah amalan yang benar, seperti itu. Padahal dia tidak mencari kebenaran itu sendiri, sehingga ia jatuh kepada kesesatan. Kemudian wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka adalah berada pada petunjuk. Wa ma'a hada hakam Allah bi kufrihim. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan kekufuran, wa dhalalihim, dan dengan kesesatan mereka. Fa bi mujarradi anna al-insana yahsibu annahu 'alal haq, walaupun sekedar manusia itu hanya menyangka-nyangka bahwasannya ia di atas kebenaran, la yasiru hadza 'udhran lahu, maka ini menjadi tidak ada uzur bagi dia, illa idza lam yablughu syai'un minal wahyi, kecuali memang tidak sampai kepadanya wahyu, tidak sampai kepadanya dakwah, maka ada uzur. Sini dikatakan illa idza lam yablughu, kecuali apabila
wahyu itu tidak sampai kepada orang tersebut. Dakwah tidak sampai. Idza lam yablughu syai'un min al-wahyi al-ilahi al-munazzal 'ala ar-rusul. Sedangkan wahyu sudah sampai kepada kita, dakwah di mana-mana. Li'anna al-wajiba 'alaihi an yarji'a ila al-kitab wa sunnah. Karena kewajiban kita ialah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada dhan, kepada husban, bukan kepada prasangka. Beragama bukan berlandaskan prasangka. Beragama harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Maka al-wajib di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-wajib alaihi an yuraji, an yarji'a ila al-kitab wa sunnah, wa la yabqa ala dhannihi wa husbanihi. Dan janganlah dia tetap mengotot, ya, tetap di atas dhannya, prasangkanya, wa husbanihi. Jadi kita itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan ketika dikatakan ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada tuntunannya, Nabi tidak pernah lakukan, tapi dia ngotot, wah, baik menurut saya. Seperti ini, wala yabqa ala dhannihi. Makanya tidak boleh seperti itu. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan ngeyel, jangan bandel. Wala yabqa ala dhannihi wa husbanihi, wa ala ma yaquluhu lahu ghairuhu, dan atas apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Ini biasanya kita dakwahkan yang tidak ada dasarnya, iya, tetap bandel, ngotot. Ya. Ada juga wa ala ma yaquluhu lahu ghairuhu annahu haq, dan tetap ngeyel, tetap bandel, ngotot bahwasannya dia itu beragama hanya mendengar dari orang lain. Oh, ini kan kata fulan seperti ini kata kiai saya seperti ini. Padahal beragama bukan seperti itu. Harus kita kembalikan, benar enggak perkataan, sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Fahada laisa bi'udhrin, maka yang seperti ini maka tidak ada udzur baginya, tidak ada alasan. Kemudian dilanjutkan, wa fil ayatil ukhra, adapun pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka itu menjadikan syaitan aulia, syaitan itu sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai wali min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka itu di atas kebenaran. Unzur kaifa ittakhadhu syayatin al-ins wal jin awliya'a min dunillah. Lihatlah bagaimana orang itu menjadikan syaitan dari golongan ins, manusia, dan jin, aulia, sebagai wali-wali, sebagai penolong, meminta tolong kepada mereka min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi'unahum wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengikuti syaitan-syaitan tersebut, ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap dan mereka mengira mereka itu di atas kebenaran, orang yang mendapat petunjuk. Fahal syayatin turidu lahumul khair. Pertanyaannya, apakah syaitan itu menginginkan kebaikan atas mereka? Kenapa mereka menjadikan syayatin al-awliya, dan mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk?
Sedangkan pertanyaannya, apakah syaitan itu menginginkan kebaikan kepada mereka? Qala ta'ala, wa man ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling 'an dzikri rahman, dari mengingat Ar-Rahman. Ya, di sini maksudnya dzikrul rahman ialah Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitan. Jadi mereka dibiarkan dikuasai oleh syaitan. Fa huwa lahu qarin. Dan syaitan itu nanti menjadi teman buat mereka. Undur qawlahu wa man ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Hada 'uqubah, inilah hukuman buat mereka yang menjadikan syaitan itu sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai wali-wali. Fa huwa lahu qarin. Tentunya mereka nanti memiliki teman dari syaitan. Jadikan syaitan sebagai temannya. Wa innahum ay asyayatin, yaitu syaitan. La yasudunahum an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi syaitan itu menghalang-halangi mereka dari as-sabil, jalan yang benar, dan mereka menganggap annahum muhtadun, mereka itu berada di atas kebenaran, orang yang diberi petunjuk. Yahsibu al-atba'u annahum muhtadun. Mereka, yaitu pengikut syaitan, yahsibu al-atba'u annahum muhtadun, yaitu mereka pengikut syaitan tadi menganggap bahwa mereka berada pada kebenaran. Fala yanfa'uhum dzalik. Maka sungguh mereka jadikan syaitan itu sebagai wali-wali, itu tidak bermanfaat buat mereka. Fala yanfa'uhum dzalik wala 'udhra lahum fihi. Maka tidak ada uzur juga bagi mereka. Ya annahum balagathum da'watur rusul. Karena sesungguhnya dakwah para nabi itu telah sampai kepada mereka. Falam yaqbaluha, tapi mereka tidak menerimanya. Mereka tidak menerima dakwah ar-rusul. Dan mereka jadikan aulia syaitan, wali-wali dari syaitan sebagai, sehingga mereka terjerumus dan berteman dengan syaitan. Kemudian wa innamal 'udhru yakunu fil masail al-ijtihadiyah. Kemudian Syekh juga mengatakan di sini, adapun uzur itu hanya ada pada permasalahan al-ijtihadiyah, pada permasalahan ijtihad, allati yasuqu fiha al-ijtihad, yang memang di situ dibutuhkan al-ijtihad. Ya. Fayajtahidu al-insan, maka berijtihadlah seseorang. Wa yabdhulu wasi'ahu wa taqatahu. Jadi memang dia berusaha untuk berijtihad fil bahthi hatta yadhunnu anna hadha huwal haq, dan mencari sampai ia berkeyakinan, sampai ia mengira bahwasanya inilah kebenaran. Tapi ini dalam permasalahan al-masail al-ijtihadiyah, yaitu masalah-masalah fikih, ya, al-ijtihadiyah. Fil bahthi hatta yadhunna anna hadha huwal haq, sampai ia mengira ini adalah sebuah kebenaran. Wa huwa ma'dzur, maka yang seperti ini ma'dzur,
diberi uzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad, ya, dan benar, fa asaba falahu ajran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan apabila ia salah dalam berijtihad, akhta'a falahu ajrun wahidun, maka ia tetap mendapat 1 pahala. Seperti itu. Hada fil masail al-ijtihadiyah. Ditekankan lagi oleh Syekh, ini hanya pada perkara ijtihad. Boleh menggunakan dzan. Dan tentunya dengan catatan sebelumnya ia sudah berusaha mencari kebenaran tersebut sampai ia merasa yakin dengan dzannya, oh ini kebenaran. Amal masail at-tauqifiyah, adapun pada permasalahan tauqifiyah, wahia umurul akidah, yaitu perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah. Perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah, falaisa li ahadin an yajtahid, maka tidak boleh seseorang untuk berijtihad di dalamnya. Falaisa li ahadin an yajtahida fiha, maka tidak boleh seseorang berijtihad di dalamnya. Bal al-wajibu ittiba'ud dalil, akan tetapi kewajiban adalah mengikuti dalil. Bal al-wajibu ittiba'ud dalil wala majala fiha lil ijtihad, dan tidak ada ruang untuk berijtihad pada permasalahan-permasalahan at-tauqifiyah, yaitu permasalahan-permasalahan akidah. Karena sudah jelas, karena ini perkara usul, tidak ada ijtihad di sini. Seperti perkara akidah yang di situ dikatakan ketika ditanya aina Allah, maka jelas para salaf, para jamaah, yakni ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengatakan Allah di mana-mana. Jelas ini akidah, tidak ada ijtihad di sini. Jelas kita katakan istawa 'alal 'arsy, seperti itu. Kemudian qauluhu, yakni perkataan Imam Al-Barbahari, wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah. Tidaklah pada sebuah kebenaran, sebuah petunjuk, tarakahu hasibahu dhalalah, ia tinggalkan karena ia menganggap ini adalah sebuah kesesatan. Laisal amru 'alal husban wadh-dhann. Perkara ini bukan terletak pada prasangka, ya, prasangka dhann. Fa ya'khudhu dhalala yahsibuha huda. Ia mengambil kesesatan, melakukan kesesatan yang hanya ditimbang dengan sangka-sangka saja. Yang dia timbang kemungkinan ini kebenaran, ini petunjuk. Fa ya'khudhu dhalalata yahsibuha huda. Dia mengambil kesesatan, dia melakukan kesesatan, kemudian dia hanya menyangka-nyangka, oh ini adalah sebuah petunjuk. Au yatruku haqqan yadhunnuhu dhalalah, atau ia meninggalkan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yadhunnuhu dhalalah, dan dia hanya menyangka-nyangka juga, wah ini kesesatan. Dhannuhu la yashfa, tegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dhannuhu la yashfa. Dhannya, prasangkanya, sangka-sangkanya itu tidak bermanfaat, tidak memberikan syafaat, tidak memberikan manfaat. Li'anna al-huda wad-dhalalah qad bayyanahuma Allahu fi al-Qur'an. Karena jelas yang namanya petunjuk dan kesesatan sudah Allah jelaskan di dalam Quran. Keduanya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran.
wa bayyanahuma ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Rasul juga sudah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan. Sudah jelas. Jadi jangan lagi ada orang beragama hanya menyangka-nyangka. Wah, ini sepertinya, ini kita katakan dalil, ini kita katakan kebenaran, kemudian dia tinggalkan. Tarakahu hudan hasibahu dhalan. Cuma dia hanya menyangka-nyangka, ini kayaknya sesuai, ini sepertinya sesat. Itu juga orang mengamalkan kesesatan hanya berlandaskan dzan, prasangka. Wah, ini sepertinya baik, kita akan kerjakan amalan-amalan ini. Tidak ada uzur bagi mereka yang seperti ini. Karena jelas di sini dikatakan Allah sudah menjelaskan mana yang batil dan mana yang hak, mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Dan Nabi wa bayyanahuma Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati wa bayyanahuma as-salafu fi siratihim wa aqidatihim. Jadi Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, Nabi juga sudah jelaskan di dalam sunnahnya, dalam hadis ya, Nabi sudah jelaskan mana yang batil, mana yang dhalalah, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian wa bayyanahuma as-salafu fi siratihim. Begitu juga para salaf, para ulama-ulama kita terdahulu ya, pada perjalanan hidup mereka sudah menjelaskan. Dan di dalam akidah mereka, fal haqqu wadihun. Jelas di sini dikatakan, dan yang namanya hak, yang namanya kebenaran itu jelas. Al haqqu wadihun, walillahil hamd. Perlunya kita syukuri. Wa min rahmatillahi, dan termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, annal haqqa wadihun minal kitab wa sunnah. Sungguhnya kebenaran itu telah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa hadis salafus salih, dan petunjuk dari salafus salih, pendahulu kita, orang-orang salih, para ulama. Laisa fihi ghumud, ya, tidak ada sesuatu yang rancuh di dalam agama kita ini. Tidak ada sesuatu yang sulit dipahami, jelas, semua sudah jelas. Walillahil hamd. Semua perkara agama sudah jelas di dalam Islam. Wala lubsun, dan tidak pula ada kerancuan di dalam agama ini. Jelas, semua sudah dijelaskan. Tidak ada yang terluput dari penjelasan Allah dan Rasul. Kemudian kama hasala lil umami as-sabiqah, bagaimana para al-umam, para umat-umat terdahulu, lil umami as-sabiqah, umat-umat terdahulu, lama tala alaihimul amad, ketika masa mereka panjang, wal tabasa alaihimul haq, dan ranculah kebenaran itu ya. Wa hurrifatil kutub, dan kitab mereka diselewengkan. Kita lihat agama-agama selain Islam, hatta agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hari ini, kalau kita bandingkan dengan kitab kita Al-Quran, maka kita lihat banyak di sana kitab-kitab mereka yang sudah tidak murni. Kitab-kitab mereka sudah diselewengkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang ya, kalau di sini dikatakan masa mereka itu panjang sehingga terjadilah kerancuan, perubahan-perubahan. Wa hurifatil kutub. Kalau kita lihat Al-Quran, maka akan kita jumpai Al-Quran akan tetap berbahasa Arab di belahan dunia manapun. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab dari agama lain, maka mereka sesuaikan dengan bahasa pada suatu kaum tertentu, sehingga setiap tempat nanti akan terjadi perubahan-perubahan. Kan jelas di sini katakan wa hurrifatil kutub, maka kitabnya itu diselewengkan, disesuaikan.
wa ghayyirat, dan dirubah-rubah. Kitab sudah tidak boleh. Amma hadhil ummah, akan tetapi umat ini, umat Islam, fal haqqu yabqa. Yang namanya hak, kebenaran itu yabqa, ya, bertahan. Kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya orang yang mampu menghafal Al-Quran. Tapi jarang kita lihat ada agama di luar Islam yang mereka hafal Al-Quran, yang mereka hafal kitab mereka. Maka inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran Islam ini. Wal haqqu yabqa wadihan. Adapun kebenaran bertahan, ya, jelas. Wal kitabu wa sunnatu mahfuzan. Adapun Al-Qur'an dan Sunnah keduanya dijaga. Karena kedua-duanya wahyu. Min at-tahrif, dari penyelewengan, dari penyimpangan, wa taghyir, dari perubahan-perubahan. Ya. Falaisa li ahadin udhrun hina idzin, maka jika Al-Qur'an sudah Allah jaga dengan adanya Al-Qur'an dan Sunnah, ya, tidak mungkin seseorang mampu menyelewengkan Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an. Ya kita lihat sendiri. Seandainya ada orang yang ingin merubah Al-Qur'an, ditambahkan dua ayat di luar Al-Qur'an, maka akan ketahuan. Begitu juga hadis-hadis diteliti, ya. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu, hadis palsu. Ini bukti penjagaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Maka ketika ini sudah jelas, agama sudah jelas, semua sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah jelas, semua jelas, tidak ada kerancuan di dalam agama ini. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, yang petunjuk tetap petunjuk, yang kesesatan tetap kesesatan. Jelas, maka tidak ada uzur. Tidak ada uzur orang melakukan kesesatan cuma hanya beranggapan bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Begitu juga orang meninggalkan kebenaran cuma hanya beranggapan itu adalah kesesatan. Sedangkan agama sudah jelas datang kepada kita. Kemudian di sini Imam Al-Barbahari mengatakan qauluhu faqad buyyinatil umur. Sungguh semua perkara di dalam agama ini sudah dijelaskan. Tidak ada yang terlupa, semua sudah dijelaskan. Nah, qad buyyinatil umur. Semua perkara dalam agama sudah dijelaskan. Lakinnaha tahtaju ilal bahthi. Karena semua sudah jelas, agama sudah jelas, akan tetapi kita hanya butuh mencari, ya, ila bahthin wa ila talabin. Kita mencari, ya, belajar, bi anna yata'allam al-insanu wa yatafaqqah. Kita tinggal mencari. Ini kebenaran sudah jelas, ya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kita mau mencari ini benar atau tidak. Atau hanya berlandaskan prasangka. Karena semua sudah jelas, semua sudah dijelaskan. Bi an yata'allam al-insan wa yatafaqqah. Jadi belajar, seseorang itu dituntut untuk mencari kebenaran tersebut, untuk belajar dan mencari kebenaran tersebut. Dan wa yatafaqqah, tentunya setelah belajar beliau juga harus mendalami ilmu agama tersebut. Wa ya'khudul 'ilma 'anil ulama. Dan tentunya tidak sembarangan juga kita harus mengambil ilmu dari ulama-ulama, bukan dari sembarang orang. Wa ya'khudul 'ilma an nafsihi. Dan tidak boleh juga kita itu belajar autodidak, belajar sendiri. Tidak boleh. Nanti akan sesat. Tidak ada yang mengarahkan. Makanya di sini dikatakan au al-misli, atau belajar dengan orang yang sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu, nanya. Makanya tidak boleh. Au al-mislihi min al-juhal, au al-muta'alimin, yaitu orang yang sok tahu. Kita belajar kepada orang sok tahu. Padahal dia tidak tahu, maka tidak disarankan. Au minal kutub,
atau dari buku-buku saja. Bal ya'khudul ilma an ahlihi. Akan tetapi kita itu diharuskan mengambil ilmu itu dari ahlinya. Li'anna hadzal ilma yutalaqqa 'anil ulama. Karena ilmu ini kita ambil, kita belajar dari ulama. Jangan kita belajar sendiri atau belajar dengan sesama orang yang sama-sama tidak tahu. Atau hanya sekedar membaca buku. Tidak benar juga. Karena di sini li'anna hadzal ilma yutalaqqa 'anil ulama. Ilmu itu harus kita belajar kepada ulama dengan talaqi seperti itu. Fal ilmu bitalaqi, adapun ilmu dengan talaqi, walaysa bil akhdhi minal kutub, bukan hanya sekedar baca buku, tidak, nanti salah dalam memahami. Makanya harus butuh syarah dari para ulama seperti itu. Al kutubu innama hiya adawat, betul bahwasanya kitab itu adalah alat, alat untuk kita mendapatkan kebenaran, mendapatkan ilmu, betul. Faqat lil bahthi yasrahu hal ulama. Akan tetapi itu sebagai alatnya saja. Akan tetapi penjelasannya nanti harus dari ulama. Wa amal husulu ilal haq, ada pula agar sampai kepada kebenaran, kita mendapatkan kebenaran, fa hada yu'khadhu an ahli ilm. Maka ini kita mengambilnya dari orang yang berilmu, yaitu ahli ilm, yaitu para ulama. Wa yurwa anhum khalfan an salafin, yaitu ilmu yang diriwayatkan mereka yang sesudahnya diriwayatkan oleh orang yang sebelumnya. Jadi sahabat belajar kepada Nabi, tabi'in belajar kepada sahabat, tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in, seperti itu. Jadi ilmu itu tersambung seperti itu. Inilah ilmu yang harus kita cari. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis ini dan ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.